Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الحديث رواه البيهقي. Para santri Baitul Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Lia Lianti dalam mata pelajaran akhlak dengan menggunakan kitab Akhlakun Nabi wa Adabuh karya Abu Syekh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja mari kita simak pembacaan kitab Akhlakun Nabi wa Adabuh karya Abu Syekh. Sekedar informasi, sebenarnya materi yang disampaikan hari ini itu sudah tersampaikan pada materi yang seharusnya disampaikan pada hari ini itu sudah tersampaikan pada pertemuan kemarin, yakni pertemuan ke-24. Akan tetapi karena video untuk pertemuan kali ini harus tetap ada, karena itu saya menambahkan sedikit materi untuk pertemuan kali ini. Jadi hanya untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Baik, untuk teman-teman yang sudah menerima kitab warna ungu, silahkan membuka kitab halaman 133, nomor hadis 374. Baik, mari kita mulai materi pada pertemuan kali ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ibnu Mani' qala haddatsana Ali ibn al-Ja'd qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas qala arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila al-a'ajim fa amara bi khatami fiddatin fa nuqisha fihi Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada A'ajim. A'ajim itu adalah jamak dari ajami, artinya bukan orang Arab. Apa isi dari surat Rasul? Beliau meminta kepada ajami tersebut untuk membuatkan cincin yang berukir. Nah, di sini bi khatami fiddatin, cincin dari perak. Kemudian akhirnya dibuatkan dan diukir Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Fanuqisha fi Muhammad Rasulullah, itu permintaan Rasulullah. Jadi cincin buatan dari orang ajami dan Rasul meminta untuk dibuatkan dari fiddah atau dari perak dan diukir Muhammad Rasulullah tulisannya. Kemudian hadis berikutnya, wa bihi lahi qala akhbarana Abu Ya'la qala haddatsana Ishaq ibnu Abi Israil qala haddatsana Hammad an Abdil Aziz an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin wa nuqisha fihi Muhammadun Rasulullah wa qala lin-nas inni ittakhadtu khataman wa naqashtu fihi Muhammadun Rasulullah fala yanqushu ahadun ala naqshihi. Nah, ini hadis riwayat Anas bin Malik, masih Anas bin Malik, karena memang beliau adalah
khodim atau pelayan Rasulullah SAW selama 9 atau 10 tahun, maka wajar apabila beliau meriwayatkan beberapa hadis yang sangat berkaitan erat dengan keseharian Rasul, termasuk soal cincin. Nah, di sini bahwasanya Rasulullah SAW membuat cincin dari perak, kemudian diukir dengan tulisan Muhammad Rasulullah SAW. Nah, beliau mengatakan, kemudian beliau bersabda atau mengatakan kepada para sahabat, "Inni ittakhadtu khotaman, aku telah membuat cincin. Wa naqashtu fihi Muhammadun Rasulullah, dan aku ukir dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Falain kusyu ahadun ala naqshihi, maka tidak boleh ada seorang pun yang menyamai tulisan tersebut." Jadi jangan sampai ada orang yang, janganlah di antara kalian mengukir cincinnya dengan tulisan seperti itu atau tulisan yang sama seperti itu ya. Kemudian di sini diperjelas lagi atau diperkuat lagi di bawahnya, wa bihi lahi qala haddatsana abdan wa qala haddatsana Abu Bakar wa Utsman qala haddatsana Muhammad ibnu Bishr qala haddatsana Ubaidullah an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana naqshu khatami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun Rasulullah. Itu. Jadi kalau kemarin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nah, kalau ini versi yang Muhammad Rasulullah yang ditulis oleh A'jami seperti itu. Nah, kemudian hadis berikutnya juga adalah penguat, wa bihi lahi qala haddatsana Ishaq ibnu Ahmad qala haddatsana Nuh ibnu Habib al-Qumasi qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Thabit an Anas qala ittakhadha Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataman min wariq naqasha fihi Muhammadun Rasulullah wa qala la tanqushu alaihi. Kata Nabi, janganlah ukir dengan nama yang sama seperti itu. Nah, kemudian hadis bawahnya sama. Kemudian hadis nomor 379, wa bihi lahi qala haddatsana Muhammad ibnul Hasan ibni Ali ibni Bahr qala haddatsana Ziyad ibnu Yahya al-Hassani qala haddatsana Abu Itab an Abi Makin wa qala haddatsana Ibrahim ibnu Muhammad ibnul Hasan qala haddatsana Abu Musa qala haddatsana Sahal ibnu Hammad qala haddatsana Abu Makin qala haddatsana Iyas ibnu al-Harith ibnu Mu'ayqib an jaddihi Mu'ayqib annahu qala kana khatamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadidin malwiyin bi fiddatin wa rubbama kana fi yadi wa kana al-Mu'ayqib ala khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Mu'ayqib. Nah, Mu'ayqib ini radhiyallahu an, beliau berprofesi sebagai asisten Rasul yang khusus memegang cincin Rasul. Jadi, apa kata Mu'ayqib? Kana khatamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadidin malwiyin bi fiddah. Jadi cincin Rasul itu terbuat dari, salah satu cincin beliau terbuat dari besi yang dilapisi dengan perak seperti itu, atau malwiyun itu disepuh, yang disepuh dengan perak. Warubbama kana fi yadi, dan terkadang aku memegang cincin itu. Wa kana Mu'ayqib ala khatami Rasulillah. Nah, pada waktu itu memang Mu'ayqib adalah asisten Rasul yang bertugas untuk memegang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat hadis di bawah. Wa bihi lahi qala haddatsana Haytham ibnu Khalaf ad-Duri qala haddatsana Ismail ibnu Musa qala haddatsana Syarik an Bayan aw ghairuh an Anas qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhu min wariq. Hadis riwayat Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya dari perak. Wariq itu semakna dengan fiddah, yaitu perak. Nah, dalam dua hadis ini sebenarnya khusus pertemuan ini saya ingin menyajikan adanya ikhtilaful hadis.
Atau ada fenomena di mana dua hadis terlihat bertentangan dari segi matan. Nah, apabila jadi matan yang pertama hadis riwayat Mu'aikib. Mu'aikib beliau mengatakan bahwasanya Rasul memiliki cincin yang disepuh dengan perak. Jadi cincin dari besi yang disepuh dengan perak. Sementara hadis riwayat Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya cincin Rasul kulluhu min wariq, semuanya itu dari pure, full, semuanya dari perak. Nah, bagaimana kita mengatasi atau memahami dua hadis yang terlihat agak berlainan? Nah, itu. Maka di sini Imam Nawawi menawarkan solusi. Jadi dalam kitab Umdatul Qari, beliau mengatakan Umdatul Qari fi Sahihil Bukhari, karena hadis ini juga terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan, dalam situasi ini kita bisa menggunakan salah satu solusi dari ikhtilaful hadis, yaitu al-jam'u wat taufiq, atau mengambil jalan tengah. Nah, di antaranya langsung saja disimpulkan oleh beliau, ada 3 poin. Ada 3 poin yang dapat kita ambil. Yang pertama di sini, anna la mani'a an yakuna lah annal mani'a an yakuna lahu khatamun min fiddatin wa khatamun min hadid malwiyun. Nah, jadi anna la mani'a an yakuna lahu khatamun min fiddah wa khatamun min hadid malwi. Jadi yang pertama itu Imam Nawawi mengatakan bahwasanya tidak ada larangan untuk cincin perak full atau cincin emas yang malwiyun bi fiddah atau biwariq, yang dilapisi dengan perak. Nah, terus yang kedua, bahwasanya di sini hadis riwayat Mu'aikib yang mengatakan bahwasanya Rasul memiliki cincin dari besi yang dilapisi dengan perak, itu datang atau muncul sebelum adanya di sini qabla an yunha an khatamil hadid. Jadi sebelum adanya larangan untuk menggunakan cincin dari emas. Nah, kalau kita melihat larangan, memang dilarang gitu kan. Apakah benar dilarang memakai cincin dari besi, min hadid, dari besi? Nah, kemudian ternyata sempat ada hadis. Jadi ternyata memang ada hadis mengenai hal ini. Jadi hadis riwayat Buraidah. Jadi suatu saat, kata Buraidah, sahabat Nabi, di suatu saat ada sahabat yang mendatangi Rasul. Nah, kemudian sahabat itu menggunakan cincin dari hadid atau cincin dari besi. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasul? Rasul mengatakan di sini, mali aro alika hilyata ahlin nar. Kata Nabi, mali aro alika hilyata ahlin nar. Aku tidak ingin melihat hiasan ahli neraka dikenakan olehmu, kata Nabi. Kemudian sahabat itu membuangnya, dan keesokan harinya datang lagi. Nah, kemudian Rasul mengatakan, singkat cerita, Rasul mengatakan, ittakhidhu min wariq wala tutimmahu mithqal. Ittakhidhu min wariq wala tutimmahu mithqal. Kata Rasul, kalau ingin membuat cincin, maka buatlah dari perak full, nah, tapi jangan sampai 1 miskol. Jadi kadarnya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu banyak. Nah, kemudian dari hadis ini, meskipun hadis ini masih ikhtilaf. Dari hadis ini, maka
ada hadis riwayat Abu Daud, hadis yang dari Buraidah. Maka di sini sebagian ulama mengatakan bahwasanya, beberapa ulama mengatakan bahwasanya memang menggunakan cincin dari besi itu dilarang. Nah, tapi hal ini ditinjau ulang oleh Imam Nawawi. Apakah betul ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang demikian menandakan menggunakan cincin dari hadid atau dari besi itu terlarang haram atau terlarang makruh minimal. Nah, maka di sini kita harus mencari hadis yang lain. Nah, kita teringat dengan hadis seseorang yang ingin melamar perempuan, tetapi tentang orang yang melamar perempuan tapi tidak memiliki cukup harta. Maka Rasul mengatakan, utlub walau kana khataman min hadid. Kata Rasul, khitbahlah dia meskipun hanya dengan cincin besi. Nah, maka dari hadis ini Imam Nawawi mengatakan, walau kana fihi karahah lam yu'dzan fihi bihi. Kata Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Nah, kalau misalkan memang ada kemakruhan, maka di sini tidak mungkin hadis ini akan dibolehkan, atau maksudnya bukan hadis yang dibolehkan, tidak mungkin Nabi mengizinkan seorang sahabat untuk melamar wanita yang dia suka, wanita yang dia cintai dengan cincin dari besi kayak gitu. Nah, lantas bagaimana nih? Apa solusinya nih? Nah, rupanya di sini bahwasanya dari fenomena di atas, maka Imam Nawawi menarik kesimpulan bahwasanya tidak makruh menggunakan cincin dari besi, akan tetapi lebih diutamakan menggunakan cincin perak untuk laki-laki dan boleh perak atau emas untuk perempuan, seperti itu. Jadi lebih diutamakan. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu yang kedua tadi. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga itu kan yang kedua tadi, solusi yang kedua ya. Yang ketiga adalah annahu lamma kana khatamul hadid qad luwiya ala zahirihi fiddatun sara la yura minhu illa zahir fa dhanna annahu kulluhu fiddah. Nah, itu. Jadi kata Imam Nawawi dalam kitab Umdatul Qari, beliau mengatakan bahwasanya Umdatul Qari bukan Imam Nawawi, maksudnya Syekh Badruddin Al-Aini. Nah, kata Syekh Badruddin Al-Aini, beliau mengatakan bahwasanya ketika perak dilapisi ketika hadid atau besi dilapisi dengan perak, nah di sini maka soro la yura minhu illa dhahir, maka yang terlihat itu hanya lahiriahnya saja, jadi hanya peraknya saja. Nah, fadhana annahu kulluhu fiddah, maka ya orang-orang hanya maka yang terlihat atau yang dirasakan, yang difikirkan ya yang zahirnya saja, yang terlihat itu perak, maka diduga itu semua perak gitu. Tidak apa-apa jadinya. Nah, maka di sini 3 solusi dari bukan Imam Nawawi tapi Syekh Badruddin Al-Aini. Nah, di sini 3 solusi yang ditawarkan oleh Syekh Badruddin Al-Aini dalam mengatasi ikhtilaful hadis mengenai cincin yang dikenakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah harus perak full atau boleh campuran kayak gitu? Ternyata boleh campuran, boleh dilapisi dengan perak, seperti itu. Nah, sementara tadi
pendapat mengenai Rasul. Jadi pembanding mengenai larangan untuk menggunakan cincin dari hadid atau dari besi. Itu pembandingnya, penjelasannya itu ada dalam kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi. Cukup sekian. Itulah materi yang kita bahas dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita simpulkan bahwasanya di sini Rasulullah SAW sempat meminta kepada seorang ajami, kepada seorang non-Arab untuk dibuatkan cincin dan diukirkan Muhammad Rasulullah. Nah, kemudian pada hadis berikutnya, cincin Rasul ternyata ada yang berbahan dasar perak full, ada yang campuran dengan besi. Ada yang malwiyun bifiddah, jadi besi kemudian disepuh dengan fiddah. Apakah boleh? Boleh hukumnya, akan tetapi lebih diutamakan hanya fiddah, lebih diutamakan full fiddah, kayak gitu. Berdasarkan pendapat Imam Syekh Badruddin Al-Aini. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi tidak makruh. Seandainya makruh, maka kata Imam Nawawi tidak mungkin Rasul mengizinkan sahabatnya untuk melamar seorang wanita yang dia cintai dengan cincin dari hadid. Gitu. Itulah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, syukron. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.